Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam pelajaran biologi. Kali ini kita akan belajar tentang hewan invertebrata, yaitu pada film Nemathelminthus. Nemathelminthus berasal dari kata nema yang artinya benang dan helminthus yang artinya cacing. Jadi Nemathelminthus itu adalah cacing yang berbentuk bulat panjang atau gilik atau seperti benang. Ciri-ciri dari Nemathelminthus ini yaitu tubuhnya berbentuk gilik dengan ujung bagian posterior yang meruncing, tertutup lapisan kutikula, tidak bersegmen, simetris bilateral, triploblastik pseudocelomata, atau memiliki 3 lapisan embrionik, dan tubuhnya memiliki rongga tubuh yang semu. Alat pencernaannya sudah sempurna, yaitu sudah memiliki mulut, faring, esofagus, usus, dan anus. Kosmopolit artinya terdapat di air laut, air tawar, kutub, hingga wilayah tropis. Hidup sebagai parasit, belum memiliki sistem peredaran darah dan sistem pernafasan. Jadi transportasi dan pertukaran zat terjadi secara difusi. Contoh Nemathelminthus yang akan dibahas kali ini yaitu Ascaris lumbricoides atau cacing perut, Ankylostomata duodenale atau cacing tambang, Oxyurus vermicularis atau cacing kremi, Wuchereria bancrofti atau cacing filaria atau cacing rambut. Yang pertama kita bahas adalah Ascaris lumbricoides. Ascaris lumbricoides ini merupakan cacing parasit pada usus halus manusia yang menyebabkan penyakit askariasis. Infeksi cacing ini menyebabkan penderitanya mengalami kekurangan gizi. Struktur tubuh Ascaris lumbricoides. Tubuh bagian anterior cacing ini memiliki mulut yang dikelilingi 3 bibir dan gigi-gigi yang kecil. Cacing betina dewasa berukuran lebih besar daripada cacing jantan. Bagian ekor cacing betina berbentuk runcing lurus dan dapat menghasilkan 200.000 telur per hari. Sedangkan bagian ekor cacing jantan berbentuk runcing melengkung dan memiliki spikula yang berbentuk kait di bagian anus untuk memasukkan sperma ke tubuh betina. Siklus hidup Ascaris lumbricoides. Cacing Ascaris dewasa yang ada di usus halus manusia, setelah terjadi perkawinan, cacing betina ini akan menghasilkan telur. Telur tersebut akhirnya keluar bersama tinja. Telur yang mengandung embrio dapat tertelan bersama-sama makanan yang terkontaminasi. Di dalam usus inang, telur menetas menjadi larva. Larva kemudian menembus dinding usus dan masuk ke pembuluh darah, jantung, paru-paru, faring, dan kembali lagi ke saluran pencernaan. Kemudian tumbuh dewasa di usus halus. Ankylostoma duodenale atau cacing tambang. Ankylostoma duodenale ini disebut cacing tambang karena sering ditemukan di daerah pertambangan. Cacing ini hidup parasit di usus halus manusia.
menghisap darah dari dinding usus halus yang menyebabkan anemia pada penderita ankylostomiasis. Larva filariform masuk melalui pori-pori kulit. Pada ujung anterior cacing terdapat mulut yang dilengkapi 1-4 pasang gigi kitin untuk mencengkeram dinding usus inang. Daur hidup Ankylostoma duodenale. Jadi setelah terjadi perkawinan, cacing betina menghasilkan telur. Telur keluar bersama feses atau tinja penderita. Di tanah yang berair, telur menetas dan menghasilkan larva. Larva masuk ke tubuh manusia melalui pori-pori telapak kaki. Larva mengikuti aliran darah menuju jantung, paru-paru, faring, dan usus halus hingga tumbuh dewasa. Oxyuris vermicularis. Oxyuris vermicularis atau cacing kremi ini terdapat pada sayuran mentah, tangan yang tidak bersih atau bahan makanan yang terkontaminasi telur-telur cacing. Cacing ini hidup di usus besar manusia terutama pada anak-anak. Cacing dewasa betina menuju ke dubur pada malam hari untuk bertelur. Rasa gatal ini terjadi karena cacing dewasa meletakkan telur di anus dan mengeluarkan suatu zat yang menyebabkan rasa gatal tersebut. Menyebabkan autoinfeksi. Jadi apabila rasa gatal pada anus tadi digaruk, telur dapat menempel di tangan kemudian masuk kembali ke dalam tubuh ketika seseorang makan dengan menggunakan tangan yang tidak bersih. Wuchereria bancrofti atau cacing filaria atau cacing rambut. Parasit di pembuluh getah bening melalui gigitan nyamuk culex. Infeksi cacing ini menyebabkan penyumbatan pembuluh getah bening sehingga menyebabkan pembengkakan pada kaki atau disebut juga kaki gajah atau elephantiasis atau filariasis. Daur hidup Wuchereria bancrofti pada fase di dalam tubuh manusia, yaitu pada saat di dalam limfa. Setelah terjadi perkawinan, cacing betina menghasilkan mikrofilaria. Pada siang hari, mikrofilaria berada di pembuluh darah besar dan malam hari pindah ke pembuluh darah kecil di bawah kulit. Jika nyamuk perantara, misalkan nyamuk culex, menggigit pada malam hari, mikrofilaria ini bersama darah masuk ke perut nyamuk. Nah, pada saat nyamuk menggigit manusia, mikrofilaria ini keluar dari dalam tubuh nyamuk dan masuk ke kulit manusia menuju ke pembuluh limfa. Cacing akan menggulung di kelenjar limfa dan tumbuh hingga dewasa. Cacing dewasa yang berjumlah banyak akan menghambat sirkulasi getah bening, sehingga setelah beberapa tahun mengakibatkan pembengkakan kaki. Sehingga ukuran kaki tampak lebih besar atau disebut dengan kaki gajah atau filariasis. Nah, itu pembahasan tentang Nemathelminthes. Semoga bermanfaat. Sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.